Halo guys, ini Wahyu Hidayat bersama tim jaranan dari Poncokusumo akan melaksanakan ujian skripsi bertema jaranan dalam nilai-nilai implementasi Pancasila. Pak Sinten ini Pak? Selamat. Pak Selamat. Mas Repi. Mas Bagus. Bagus. Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Hanafi. Waduh, Mas Haris. Haris. Rizky. Rizky. Rosid. Rosid. Oke guys, kita nanti akan melihat skripsinya seperti apa dan penampilan teman-teman dari jaranan Poncokusumo. Monggo. Baik. Terdapat nilai-nilai Pancasila. Karena seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral dan norma. Pradana Krisnamukti 2020. Asmarapi 2016 juga menambahkan bahwasanya Pancasila juga dapat bersifat subjektif, yaitu nilai-nilai mendukung menjadi pedoman hidup bagi seluruh warga negara di Indonesia. Internalisasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai aspek seperti pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan, kehendak, watak, hati nurani, serta strategi dan metode. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang ditanamkan dalam pembentukan pola pikir dan kepribadian seseorang. Nilai. Secara filosofis, Max Weber berpendapat bahwa nilai adalah sesuatu yang nyata dan tidak hanya bisa dimengerti melalui pikiran rasional. Tahun 2024. Sini saya akan menjelaskan tentang surat yang berpendapat seperti yang saya jelaskan. Sila menawarkan perspektif bahwa kita memiliki kemampuan untuk menangkap nilai-nilai ini melalui apa yang dia sebut sebagai intuisi emosional atau logika hati. Berikutnya seni dan kebudayaan. Seni dan kebudayaan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Seni merupakan ekspresi budaya yang dapat mencerminkan dan menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal serta nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Jalanan adalah seni pertunjukan tradisional yang memiliki asal-usul yang beragam dan sejarah yang panjang. Kesenian ini muncul saat kerajaan kuno Jawa Timur berdiri. Dan dengan demikian dapat dianggap sebagai warisan tradisional masyarakat Jawa Timur. Dalam Tahrir Hendar dan Asmarani Abdul Razif 2022. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi Universitas Pikiran Jurnal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah informasi dalam sebuah penelitian tentang internalisasi nilai Pancasila dalam kesenian jalanan Purworejo sebagai bentuk aspek pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang tercermin di dalam kesenian ini. Berikutnya bagi penggemar kesenian jalanan. Yang pertama, membantu para pecinta kesenian jalanan untuk bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap gerakan maupun setiap pengimplementasian budaya kesenian jalanan Purworejo. Berikutnya bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagai salah satu pembelajaran oleh peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang kesenian jalanan juga sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kesenian jalanan Purworejo. Manfaat secara teoritis. Diharapkan peneliti ini dapat memberikan sebuah informasi mengenai hal-hal terkait tentang nilai-nilai Pancasila yang terimplementasikan dan tercerminkan dalam sebuah kesenian jalanan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti penelitian pertama yang mengangkat topik tentang nilai-nilai Pancasila melalui kesenian jalanan, seperti penelitian aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui kesenian jalanan Kepang di Desa Kiling Sari Temanggung oleh Zulkifli dan Sudrajat 2023. Penelitian ini membahas tentang aktualisasi nilai Pancasila dalam kesenian jalanan. Penelitian ini mengungkap bagaimana kesenian jalanan mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kesenian tersebut yang dilihat dari segi umum
yang dilihat dari segi umum dan makna dari filosofis atribut yang digunakan. Penelitian yang kedua tentang penggunaan kesenian jalanan Purwoyoso sebagai sumber belajar IPS kelas 4 dan pendekatan etnografi Allah dan kawan-kawan 2020. Pada penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kesenian jalanan Purwoyoso sebagai sumber belajar siswa kelas 4. Dalam kesenian jalanan tidak hanya sebagai bulan semata, tetapi dalam penelitian yang kedua, kesenian jalanan diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran di kelas 4. Yang ketiga, terdapat penelitian yang membahas tentang pelestarian kesenian jalanan Jawa sebagai bentuk kearifan lokal untuk membangun nasionalisme pemuda di dusun Mundu, Desa Mundu, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini mempertimbangkan proses pelestarian kesenian jalanan Jawa melalui latihan rutin, persiapan tempat, sarana prasarana, dan promosi kepada masyarakat merupakan orang di dalam kesenian itu sendiri. Artinya bukan dari luar, penelitian dari dalam. Perbedaan yang berikutnya terletak pada lokasi. Dari lokasi ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Wonorejo, Kecamatan Rejokusumo, Kabupaten Malang. Berikutnya, penelitian ini mengangkat tentang apakah nilai-nilai Pancasila di dalam kesenian ini ada, dan bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kesenian jalanan Purworejo. Jenis penelitian ini menerapkan metode kualitatif dimulai dengan pengumpulan data dari lapangan yang kuat dari berbagai sumber data. Metode penelitian melakukan pendekatan dengan pendekatan etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti secara mendalam memahami suatu kelompok budaya dalam konteks alaminya. Proses penelitian ini melibatkan peneliti secara langsung melakukan wawancara, observasi, pengambilan data terhadap kelompok budaya yang menjadi fokus penelitian dengan hadir langsung di lokasi penelitian. Kehadiran peneliti, di sini peneliti hadir secara langsung dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi memahami kelompok budaya dalam konteks alamiah melalui wawancara, observasi langsung di lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk menggali memahami tentang kegiatan kelompok masyarakat tertentu atau budaya tertentu yang diteliti. Dalam konteks ini yang diteliti adalah kesenian jalanan Purworejo. Lokasi penelitian berada di Desa Wonorejo yang terletak di Kecamatan Rejokusumo, Kabupaten Malang. Dari ada wawancara dengan anggota kesenian dari ketua kelompok. Saya melakukan wawancara juga dengan partisipan lainnya seperti penonton, dan saya menemukan salah satu penonton yang etnisnya Tionghoa. Etnis Tionghoa. Di sini saya melakukan wawancara dengan beliau di rumahnya karena saya bertemu di lapangan pada saat menyaksikan kesenian jalanan ini tampil. Beliau berpendapat bahwasanya dalam kesenian jalanan ini mengandung nilai-nilai Pancasila. Contohnya nilai kesatuan. Di mana nilai kesatuan ini mereka para penonton merangkul semua penonton dan saling melindungi antara penonton satu dengan penonton lainnya. Etnis Tionghoa di sini tidak ada pembedaan kasta, tidak ada. Semua diberikan kebebasan untuk menonton tanpa ada batasan. Dari etnis Tionghoa juga menjelaskan bahwasanya tidak ada yang namanya rasisme. Dalam kesenian jalanan, penonton dilanjutkan dari pedagang diberikan kebebasan dalam ikut campur pertunjukan kesenian jalanan, karena kesenian jalanan tidak menarik uang sepeser pun untuk para pedagang yang berdagang di area kesenian. Dan kesenian ini juga membawa nama baik Desa Wonorejo. Berikutnya dari surat-surat perizinan yang seperti saya jelaskan di awal. Surat perizinan dan lain sebagainya lengkap, NPWP pun punya. Jadi kesenian ini berdiri secara resmi. Berikutnya ada potret di mana Bapak Slamet sedang melakukan ritual doa. Ritual doa ini meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acaranya berlancar dan sebagai salah satu permohonan izin kepada kandidatnya atau yang disebut sebagai leluhur widarasana. Nah, dalam pandangan ini Pancasila termasuk nilai-nilai pertama. Akan tetapi pandangan yang sesuai dengan konteks Pancasila seperti yang diungkapkan oleh Soekarno dalam pemahamannya Soekarno tentang ketuhanan yang berbudaya.
Berikutnya ini saling gotong royong di dalam lokasi pertunjukan. Saya melakukan observasi dan juga melakukan wawancara terhadap teman-teman dari kesenian jaranan. Di sini bisa saya tunjukkan bukti nyata bahwasanya kesenian ini saling gotong royong, saling membantu, tidak ada perbedaan kasta maupun pangkat di dalam kesenian tersebut. Bahkan saya melihat ketua dari kesenian jaranan juga ikut serta membantu melengkapi persiapan dari kesenian sebelum tampil. Yang berikutnya gambar sebelah sini, saya akan menjelaskan di sini yang menjaga tidak hanya dari kalangan kelompok kesenian, akan tetapi masyarakat yang menonton di bagian depan juga ikut serta dalam pengamanan. Berikutnya masuk ke pembahasan rumusan permasalahan yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kesenian jaranan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin ketuhanan yang berbudaya, penghormatan kepada Tuhan dan leluhur. Pembahasan atau teman pendidik dalam setiap kegiatan jaranan Purworejo yang terdapat doa bersama dan integrasi doa dalam pertunjukan sebagai penghormatan kepada Tuhan dan leluhur. Ini sesuai dengan konteks dari yang Soekarno yang saya jelaskan di awal. Ketuhanan yang berbudaya. Berikutnya, kemanusiaan yang tidak beradab. Nilai Pancasila tercermin kesetaraan, kebersamaan, menghargai perbedaan. Itu ada dalam kesenian ini. Temuan dari peneliti, interaksi saling menghormati, bekerja sama, dan menghargai perbedaan antar pemain dan penonton menciptakan suasana yang harmonis. Persatuan Indonesia tercermin persatuan dalam kerendahan, keindahan pertunjukan, tidak adanya diskriminasi etnis maupun lainnya. Semua sama rata. Temuan peneliti, meskipun berbagai latar belakang, kesenian ini menciptakan rasa persatuan dan mencerminkan rasa penerimaan dan hangat penonton dari berbagai kalangan budaya. Berikutnya, yang keempat, kerakyatan dibimbing hikmat kebijaksanaan yang tercermin partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan secara kolektif dari dalam kebudayaan atau dari kesenian jaranan. Temuannya, masyarakat aktif terlibat dalam pembicaraan perencanaan, ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan untuk mendukung keamanan dan ketertiban serta memelihara kesenian ini. Penggambaran semangat demokrasi dan keputusan diambil secara kolektif dan kelompok. Saya akan jelaskan sedikit. Meskipun di sini pemimpinnya Bapak Slamet dan pendirinya Bapak Slamet tidak pernah mengambil keputusannya secara mandiri. Akan tetapi Bapak Slamet mengambil keputusannya secara bersama-sama yang dirundingkan dan dimusyawarahkan secara bersama-sama. Berikutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam pemilihan pemain dan distribusi peran. Temuannya, seleksi pemain berdasarkan bakat dan keterampilan, bukan dari latar belakang sosial atau ekonomi, yang mencerminkan nilai keadilan sosial yang ditekankan dalam kesenian ini. Artinya, dalam kesenian jaranan Purworejo Budoyo, pemilik dari kesenian ini serta kesenian jaranan Purworejo Budoyo tidak pernah mengambil orang atau mengambil hanya anggota yang dilihat dari ekonomi, tidak ada. Jadi Bapak Slamet dan seluruh anggota di sini merangkul semua masyarakat untuk bisa ikut serta dalam kesenian ini. Tidak hanya warga Wonorejo saja, akan tetapi warga di luar desa Wonorejo juga ikut serta dalam melestarikan kesenian ini. Dibuktikan pada saat penampilan, saya bertanya kepada seluruh beberapa anggota yang ada dari luar desa Wonorejo. Nah, berikutnya proses penginternalisasian atau rumusan masalah yang kedua, proses internalisasi nilai Pancasila dalam kesenian jaranan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kesenian jaranan ini mencerminkan nilai Pancasila melalui kelompok agamanya. Pembahasan temuan penelitian, kesenian ini mencerminkan nilai Pancasila melalui proses internalisasi yang dimulai dari doa hingga pematuhan terhadap peraturan, melakukan doa bersama yang dipimpin langsung oleh ketua jaranan, dan melakukan ritual untuk meminta izin kepada leluhur sebagai ungkapan penghormatan dan supaya diperlancar setiap acaranya. Yang berikutnya, kemanusiaan yang tidak beradab, keterlibatan masyarakat tanpa memandang latar belakang atau status sosial, kesetaraan peran dan kesempatan bagi semua individu yang terlibat.
Proses kesenian jalanan menunjukkan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapannya dan struktur kehidupan berkelompok hingga persiapan dan pelaksanaan secara rata. Persatuan Indonesia, nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kesenian ini bukan hanya menjadi rutinitas, melainkan penghayatan akan nilai-nilai tersebut, kesetaraan dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pelaksanaan tugas. Dan temuan penelitian yang menunjukkan proses adanya internalisasi. Yang pertama, kesetaraan dan kebersamaan juga tercermin dalam persiapan dan pelaksanaan acara, seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap kegiatan melibatkan proses musyawarah dan keputusan diambil secara bersama-sama dengan partisipasi semua anggota untuk menerima masukan, kritik, dan kemajuan kesenian. Hal ini mencerminkan semangat musyawarah yang kuat dengan prinsip musyawarah mufakat dalam Pancasila. Proses ini terjadi dari kelima Pancasila ini, proses ini terjadi secara mengalir dan diikuti langsung oleh kesenian jalanan Purworejo Budoyo. Keadaan sosial pun, seperti yang saya jelaskan di awal, keadaan sosial dalam kesenian ini diperkenalkan pada pemilihan dan distribusi peran berdasarkan bakat dan keterampilan. Kesetaraan dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pelaksanaan tugas, seluruh penonton membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama permainan ini berlangsung. Kesimpulannya, peneliti menemukan jika kesenian jalanan Purworejo Budoyo secara nyata mengandung nilai-nilai Pancasila dan ada proses internalisasi nilai-nilai tersebut yang tercermin dalam semua aspek pelaksanaan kesenian jalanan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam kesenian jalanan Purworejo Budoyo terdapat nilai-nilai Pancasila dan proses internalisasi nilai-nilai tersebut secara nyata dan mengalir seiring dengan perkembangan kesenian ini. Baik, itu tadi penjelasan dan pemaparan dari hasil penelitian yang saya lakukan di Desa Wonorejo, Kecamatan Pojokusumo, yang menjadi maksudnya adalah kesenian jalanan Purworejo Budoyo. Ya. Terima kasih. Itu kan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus oleh kelompok masyarakat. Nah, sehingga dalam kesenian jalanan Purworejo Budoyo ini dia langsung menjawab seperti yang manuskrip yang Bapak jelaskan tadi, seperti yang saya jelaskan. Dalam kesenian jalanan Purworejo Budoyo ini adalah murni kesenian jalanan. Jadi sebuah tradisi atau adat yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang di masyarakat. Ini menjadi sebuah ciri khas dari sebuah kesenian. Salah satunya kesenian jalanan. Kesenian jalanan Purworejo Budoyo memang murni kesenian jalanan dor, bukan kesenian jalanan campuran. Jadi memang benar-benar murni kesenian jalanan saja yang menggunakan peralatan dan lain sebagainya, yaitu jalanan, berbentuk jalanan, tidak ada campuran, tidak ada gandengan. Berikutnya yang Roman jelaskan tadi tentang seperti manuskrip atau peraturan tadi Pak ya. Nah, untuk peraturan secara tertulisnya saya belum menemukan. Akan tetapi dalam kesenian ini mempunyai sebuah peraturan yang secara lisan atau ditaati oleh semua anggotanya. Jadi setiap tahapan sebelum penampilan sampai penampilan selesai itu bakal dilakukan oleh si pemangku. Artinya tidak sembarangan orang bisa melakukan itu. Meskipun dalam kesenian ini ada kelompok itu, atau memang saudara Wahyu ingin betul-betul melihat secara mendalam nilai-nilai Pancasila ini betul-betul internalisasi, ya, dan tidak hanya pada, mohon maaf misalnya, tidak berhenti. dalam kesenian jalanan. Mereka tidak hanya sekedar melakukan ritual yang notabene. Biasanya kalau orang yang tidak paham dengan kesenian menganggap kesenian itu adalah sebagai kemusyrikan, bid'ah, betul.
Nah, tetapi dalam konteks kebudayaan ini, mereka rata-rata yang ada di kesenian jaranan ini merupakan anggota yang beragama Muslim. Nah, di sini mereka bisa membedakan antara kebudayaan dan agama yang tidak dicampur aduk. Jadi di sini memandang tadi perspektif Soekarno yang memandang ketuhanan dalam kebudayaan. Jadi orang Jawa meskipun Muslim, ini yang saya observasi di lapangan secara langsung, sangat-sangat minim terjadinya sebuah pergesekan antara penonton dengan pemain. Yang pertama, dalam kesenian jaranan, khususnya kesenian jaranan Purworejo Budoyo yang menggunakan jaranan atau kepang dor, tidak ada campur pautnya dengan bantengan maupun caploan. Jadi alat yang digunakan adalah murni jaranan. Nah, di sini mereka melakukan tarian dan juga ada tahap kalapan juga. Nah, yang menjadi biasanya yang menjadi sebuah gesekan antara penonton dengan pemain itu biasanya ketika ada satu atau beberapa orang yang memang dengan sengaja mengganggu kelancaran dari acara tersebut. Akan tetapi dalam kesenian ini dijaga oleh anggota kepolisian, keamanan juga ada. Jadi sehingga sebelum mereka melakukan kerusuhan dan sebagainya, mereka akan dihalangi dulu dan disingkirkan oleh anggota keamanan. Dan dalam kesenian jaranan tidak hanya sebagai pemain, akan tetapi mereka juga ikut mengamankan sekeliling. Jadi seperti yang gambar saya tampilkan tadi, yang saya jelaskan bahwa saya dalam kesenian ini penonton juga ikut serta mengamankan dan ikut serta dalam kelancaran kesenian. Buktinya ada salah satu pemain yang kesadarannya itu atau bisa dikatakan kalah. Mereka kalah, jelas tidak sadarkan diri, sehingga dia ada yang mencoba untuk mengganggu dia dengan cara cuit-cuitan. Nah, cuit-cuitan kan pastinya dia akan mengejar orang yang cuit-cuitan. Orang yang cuitan pasti dia akan mendekat dan bersuit-suit di jaranan. Tetapi sebelum kena orang yang cuit-cuit tadi, pasti sudah dihalang dan dihadang oleh anggota dan juga para penonton yang sudah stay di depan. Jadi dalam kesenian jaranan lebih banyak sterilnya daripada gesekannya. Oke, dimana tadi tergambar ya dari internalisasinya. Bagian yang terakhir barangkali masukan kalau memungkinkan Pak Yu sebagai peneliti, kalau mumpung ada Pak Slamet ya, saya berpikirnya sederhana. Regenerasi Pak Slamet juga akan memikirkan yang sama. Setelah saya ini siapa, generasinya dan seterusnya. Maka dari itu harus ada dokumen tertulis, misalnya SOP ya. Karena khawatir nanti Pak Slamet namanya juga generasi ini macam-macam gitu. Pak Slamet gitu. Setelah ditinggal Pak Slamet misalnya, ya tidak ada yang orang atau kader bahasanya yang mampu meneruskan ini. Sebagai antisipasi maka ada macam tertulis peraturan ya yang bisa dipelajari oleh